Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Nurdewanti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Budi Luhur. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM. Di sini saya akan mengambil materi pada pertemuan ke-1, yaitu manajemen strategi. Di dalam manajemen strategi ini saya akan menjelaskan yang pertama, manfaat belajar strategi, yang kedua, manfaat belajar ekonomika, yang ketiga, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi. Yang keempat, menjelaskan definisi dari manajemen strategi. Dan yang kelima adalah mendeskripsikan peranan manajemen stakeholders. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa harus mempelajari strategi. Karena strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus mempelajari strategi. Manfaat manajemen strategi: yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi sehingga meningkatkan motivasi mereka. Dan yang terakhir, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dan model ekonomika. Mengapa kita harus mempelajari ekonomika? Nah, karena dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perseorangan maupun organisasi, analisis ekonomika ini dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal-hal yang diidentifikasikan oleh model ekonomika ini yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Nah, di globalisasi ini tuh ada dua faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, adanya dorongan investasi yang dimulai, dan yang kedua yaitu GAT. GAT merupakan penarik utama dari sisi permintaan atau demand pull. Apa saja kecenderungan yang mendukung globalisasi? Yang pertama, ada aliran dana dan modal. Yang kedua, investor asing semakin giat nih dalam membeli dan menjual aset finansial dan real. Dan yang ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar dalam menembus pusat keuangan dunia dan regional. Lalu banyak perusahaan yang menawarkan dan mencatatkan sahamnya di pasar modal internasional. Dan yang terakhir adalah liberalisasi dan deregulasi pada sektor finansial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen strategi. Nah, di dalam manajemen strategi ini tuh terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Nah, di sini ada definisi strategi menurut para ahli. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi dari strategi manajemen. Sebelumnya saya tadi sudah menampilkan definisi strategi manajemen menurut para ahli, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa saja definisi strategi manajemen. Yang pertama itu ada dari Gluick dan Jauch, yaitu arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi yang efektif. Yaitu yang kedua ada dari Gluick, yaitu serangkaian rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Nah, yang ketiga ini dari Whelan dan Hanger. Maaf kalau penyebutan namanya salah, mohon dimaafkan. Dari mereka berdua ini definisinya itu keputusan dan tindakan manajerial yang di dalamnya itu terdapat penyusunan rencana dari strategis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses manajemen strategi. Yang pertama itu ada analisis lingkungan, yaitu memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Yang kedua itu ada arah organisasi, yaitu indikator, sasaran, dan misi organisasi. Dan yang ketiga ada formulasi strategi organisasi, yaitu untuk membentuk dan menyeleksi strategi. Dan yang keempat itu ada implementasi strategi organisasi, yaitu tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Dan yang terakhir ada evaluasi strategi, yaitu meneliti dan mengevaluasi. Oke, di sini saya akan menampilkan model dari perumusan strategi. Ini dia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari profitabilitas. Yang pertama itu ada max keuntungan, yang kedua ada max dividen, dan yang ketiga itu ada stabilitas keuangan.
Oke, selanjutnya itu ada dari tujuan pemasaran dan penjualan. Yang pertama itu ada max pertumbuhan perusahaan, yang kedua menyediakan produk dan jasa yang terbaik, dan yang ketiga yaitu ada pemimpin pasar. Tujuan efisiensi adalah yaitu pemimpin yang efisiensi dan pemimpin industri. Oke, selanjutnya itu ada tujuan hubungan dengan karyawan, yaitu ada imbalan dan manfaat, yang kedua tempat kerja yang akrab, dan yang ketiga itu ada memuaskan karyawan. Dalam manajemen strategi, kita dapat mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, lalu melibatkan semua stakeholders dalam pengambilan keputusan, dan membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek maupun jangka panjang, dan yang terakhir menyadari trade-off antara efisien dan efektivitas. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manajemen stakeholders. Jadi, ada dua cara nih dalam melihat peranan manajemen. Yang pertama itu adalah zero sum, yaitu peranan manajemen untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Lalu yang kedua, yaitu simbiosis antara stakeholders. Jadi, manajer mengakui adanya ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan analisis manajemen stakeholders. Yang pertama, memetakan hubungan antar stakeholders. Yang kedua, memetakan koalisi stakeholders. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan kepentingan masing-masing dari stakeholders. Yang keempat, mengidentifikasikan kekuatan masing-masing dari stakeholders. Yang keempat itu menyusun matriks prioritas stakeholders. Dan yang terakhir, memantau kemungkinan terjadinya pergeseran koalisi. Oke, itu dia penjelasan dari saya mengenai manajemen strategi. Jadi ada banyak sekali ya manfaat yang kita pelajari dari manajemen strategi ini dalam menentukan suatu organisasi ataupun perusahaan. Terima kasih yang telah menonton video saya ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.